Bahagia puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta inayahnya. Pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk meneruskan pengajian yang kita adakan dalam kurs kali ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya sekalian, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang setia dengan setia. Jemaah sekalian, kita awali pengajian kita ini dengan membaca Al-Quran dan niatkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah membukakan mata hati dan pikiran kita untuk memudahkan menerima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jemaah sekalian, sebelum kita menyimak apa yang akan dibacakan oleh guru kita, mohon kesediaan Ustaz Ramdhani untuk membacakan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bijalalika wa jamalika, bijalalika wa jamalika. وأسرق عنك أسعد الأرض والأجر وإقامة طيبة والكرم وترجو ملك لسان الإله ومرعى العلم والعلم والحكمة والحكمة أبلغ سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا يا رب كرمنا وبركة ورضا وسلم وارجوه سفر ومدار بزمن الحديد والقبر الجميل ساداتنا وحكمتنا وقوانينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين ومن بقي في صحبته وقربة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Semua sekalian, mari kita simak apa yang akan dibacakan oleh guru kita pada muka kami sekalian. Mohon مرحبا. الفاتحة والقبول تمام للرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين، ثم إلى حضرة سلمان أحمد بن عيسى المهيب الناصر النبي المقدم، محمد بن علي بعلوي سلمان بن أحمد السجاف فصولهم فرعهم، ثم إلى حضرة أحمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى استر لنا عوراتنا واكشف
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa amma zuhdu radhiyallahu anhu faqad qala asy-Syafi'i rahimahullah. Kita sekarang berbicara tentang zuhudnya al-Imam Syafi'i. Kemarin kita membahas tentang sedikit biografi al-Imam Syafi'i agar kita paham siapa yang disebut dengan al-Imam Syafi'i. Bukan cuma sekadar kita memahami fikihnya al-Imam Syafi'i, tetapi kita memahami akhlak, keilmuan, sanad, kedekatan beliau kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepribadian beliau. Ini namanya kenal. Karena orang tidak mungkin sayang tanpa kenal. Tak kenal maka tak sayang. Gitu. Sering saya katakan itu. Jadi ketika kita memahami tentang satu keilmuan, kita harus tahu siapa yang bawa ilmu. Kalau kita mempelajari satu keilmuan tapi kita tidak memahami siapa yang membawa keilmuan tersebut, itu dalam istilah keilmuan itu tidak aci, gak dianggap. Kita belajar tentang mazhab al-Imam Syafi'i, tapi kita enggak kenal siapa Imam Syafi'i. Yang kita kenal bahwa Imam Syafi'i wali, yang kita kenal bahwa Imam Syafi'i ulama besar, imam mujtahid. Di balik itu siapa? Sama, kita enggak bisa memahami guru kecuali kita harus mempelajari sejarah guru. Enggak mungkin kita mendalami tentang seorang guru kalau kita tidak mendalami sejarahnya. Ini merupakan sebuah kepastian ya jamaah. Jangan sampai kita bermadzhab Imam Syafi'i tapi kita enggak tahu siapa Imam Syafi'i. Kita sebagai umat Rasulullah tapi kita tidak tahu siapa Rasulullah Muhammad. Itu sebenarnya sih kalau dalam maulid-maulid itu diungkapkan tentang siratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarahnya Rasulullah Muhammad. Kalau kita paham, fa insyaallah. Kalau kita paham. Wa amma zuhduhu radhiyallahu anhu, adapun zuhudnya al-Imam Syafi'i yang Allah ridha kepada beliau, faqad qala Syafi'i rahimahullahu, sungguh al-Imam Syafi'i beliau yang semoga diberikan kasih sayang oleh Allah pernah berkata. Ini kalau kita melihat zuhudnya Imam Syafi'i, coba kita teliti ucapannya. Man idda'a annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbihi faqad kadzaba. Barang siapa yang mengaku, man idda'a, siapa yang mengaku annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha, bahwa dia sudah menghimpun cinta dunia dan cinta Tuhannya dunia, Allah. Misalnya ada orang cinta dunia sama cinta Allah. Dunia Allah, dunia Allah, dunia Allah. Bisa enggak orang cinta sama Allah juga dengan cinta dunia? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau dia cinta Allah, dia tinggalin dunia. Kalau dia cinta dunia, dia tinggalin Allah. Karena enggak bakal bersatu antara kebenaran, antara hak dengan batil. Jadi ungkapan dunia di sini ungkapan kebatilan. Bukan masalah dunia yang sekarang kita berada. Dunia pemahaman kita segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah itu dunia.
bukan yang disebut dengan dunia yang sekarang kita berada. Harus dipahami. Atau yang kita kerjakan, harus kita pahami. Dunia di sini al-mawani', segala sesuatu yang mencegah antar kita dengan Allah. Berarti bisa jadi istri dunia, bisa jadi istri salihah, bisa jadi anak dunia, bisa jadi anak salihah, tergantung kita mendidik atau tidak. Kalau kita tidak didik anak dan istri, jadilah dunia. Tapi kalau kita didik anak dan istri, jadilah surga. Amin. Jemaah bisa paham tentang hakikat dunia. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang cinta Allah dan cinta dunia, enggak mungkin kan? Kalau cinta Allah berarti dia tinggalkan dunia. Maksud tinggalkan dunia, dia tinggalkan maksiat. Maksiat kan segala sesuatu mawani' yang mencegah antara dia dengan Allah, kan namanya maksiat. Iya jemaah, apapun bentuk sesuatu yang menjauhkan antara Allah dengan dia, berarti kan maksiat. Itulah namanya dunia. Ilmu kita bisa jadi dunia kalau ilmu kita nggak manfaat. Kita ngaji tetapi sombongnya banyak. Ngaji tapi apa namanya riaknya banyak. Nggak ada manfaat. Berarti dunia. Itu dia ngaji, tapi akhlaknya nggak benar, berarti dunia. Itu dia. Atau ada kebalikan, orang belajar ilmu filsafat, tapi ilmu filsafatnya diajarkan buat muda-mudi Islam untuk memahami tentang keislaman, jadilah akhirat. Walaupun kelihatannya dunia, tapi tujuannya untuk dakwah, untuk kemaslahatan, jadilah akhirat. Bisa dipahami jemaah. Jadi nggak mungkin bersatu antara Allah dengan dunia. Faqad kadzaba, kalau misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu, dusta dia. Bisa sih, saya kalau lagi ngaji sambil nonton TV, bohong banget, nggak bisa. Lagi ngaji sambil nonton TV, atau lagi ngaji sambil main apa namanya, komputer atau main HP. Sunaya Al-Quran, tinggalin HP dulu. Bagaimana kita baca Yasin kalau kita main HP? Bagaimana kita ngaji kalau kita main HP? Ada sebagian tuh orang Jumatan lagi khotib di atas mimbar, jamaah asik main HP. Gak bisa. Faqad laqa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqa itu dia melakukan tapi sia-sia, gak ada manfaatnya dan tidak dianggap. Kalau tidak dianggap berarti Jumatnya kosong. Nanti di hari kiamat bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jumatnya kosong, nggak dianggap. Bukan tidak sah, nggak dianggap. Nggak dianggap mau bilang gimana? Seperti ada orang sedekah nggak dianggap. Waduh, kasihan banget. Sama, begitu juga ada orang lagi berkhutbah, dia asik main HP. Jangankan main HP, dia asik main zikir aja lah. Khatib lagi berkhutbah, kemudian jamaah asik main HP. Apa tadi saya bilang? Bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Orang disuruh dengerin khatib kok malah zikiran, gitu. Jadi itu bentuk zuhudnya Al-Imam Syafi'i. Sebagian orang, yang penting kan selagi masih halal ambil aja udah. Apalagi ulama-ulama banyak di zaman sekarang. Ambil, selagi halal ambil. Kalau ulama-ulama kita tempo dulu, mau makan nasi goreng, mau makan pisang goreng aja, tanya, tukang pisang gorengnya sholat gak? Pak Yusuf? Enggak, udah dah, anak nggak mau makan. Anak nggak mau makan, kenapa? Tukang pisang gorengnya nggak sholat. Kira-kira apikan ulama dulu atau apikan ulama sekarang? Ulama sekarang, restoran, restoran. Ya, nggak ada masalah. Secara hukum tidak ada masalah. Dalam restoran tersebut ada nyanyi. Tapi kalau orang tempo dulu, nggak deh.
Mendingan kalau begitu jadinya ini duit agak banyak, udah sedekah. Paling saya makan semakan-makannya aja udah. Ini derajatnya ulama tempo dulu dengan sekarang sama atau beda? Jamaah. Sama atau beda? Beda. Sekarang kita kalau nggak enak nggak mau. Zaman dulu yang penting makan. Bukan permasalahan enak atau tidak. Berarti ketika bicara tentang enak atau tidak itu kan bicara tentang nafsu. Nafsu kan dunia. Apakah sama orang yang sholat kemudian dihinggapi nafsu? Lagi sholat Allahu Akbar, waduh asik betul nih. Saya nanti habis Isya makan apa ya? Atau nanti ketika bulan Ramadan asar kita bilang nanti buka pakai apa ya? Tuh. Tercampur. Karena di dalam hatinya itu kosong, hampa. Tidak ada Allah. Hatinya itu hampa, tidak ada Allah. Kalau tidak ada Allah, berarti dunia yang berkecamuk, plak. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita. Enggak ada Allah di sini. Kalau ada Allah, harta kan cuma sekedarnya. Tahta, wanita, kalau kita jadikan untuk ibadah kan jadi ibadah, gitu. Jadi pemahamannya itu jauh lebih tinggi itu. Orang-orang yang mempunyai zuhud. Zuhud itu artinya apik dalam beragama. Apik dalam beragama. Ada orang habis sedekahan, dapat berkat. Kalau dia apik, dia makan sama anak istrinya di rumah. Kalau dia apik, namanya zuhud. Apik dia. Dia nggak mau makan di luaran. Ada anak dan istri makan bareng. Mau itu berkatan maulidan ke, mau berkatan orang meninggal ke. Zaman dulu berkatan orang meninggal, anak kecil nggak boleh makan katanya. Zaman dulu kan lucu-lucu aja. Jangan makan yang berkat. Ini habis orang meninggal. Terus apa hubungannya? Justru dikatakan berkat untuk dimakan. Gitu. Itu tuh lihat. Tapi kalau orang yang nggak apik, dia masuk aja pos ronda, dia makan, nyam. Dia pulang, anak istrinya terkadang, bawa apa bang? Udah jam 11. Ya, saya udah makan, nggak apik tuh suami. Suami tersebut tidak apik, gitu. Kalau suami yang apik, dia lebih mendahulukan anak dan istri. Biar anak dan istri makan, saya nggak ada makan dah, nggak apa-apa. Kalau kira-kira ini berkat cukup buat anak dan istri, nggak ada masalah. Apiknya, Masya Allah. Kita bahkan terkadang nggak apik. Kita di kantor makan restoran Padang. Mohon maaf, yang orang Padang. Giliran di rumah kita makan Brebes, Tegal, warteg. Kan lebih mahal warung Padang daripada warteg, betul gak? Gak benar, suami gak zuhud namanya. Dia makan enak-enakan restoran Padang, anak dan istrinya warteg. Kan masih makan juga, bukan masalah masih makan. Derajat Padang dengan, bukan Padang, derajat warung Padang dengan warung Tegal kan beda. Beda gak? Jamaah, beda gak? Beda. Nah kalau orang zuhud, biarin dah. Anak dan istri makan restoran Padang, saya nggak masalah. Ikan gesek saya makan. Ada gak di jamaah seperti itu? Waduh, kalau nggak ada bagaimana ceritanya nih? Kita lagi ngajarin biar pada zuhud. Bagaimana amal ibadah kita diterima sama Allah? Rajab kita baru tuntas, sekarang Syaban. Kalau kita anak dan istri aja kita nggak dahulukan, gitu. Terkadang luar biasa orang untuk cuma sekedar beli rokok aja sampai diutang-utang. Nah, bukan permasalahan rokoknya, ngutang-utangnya itu. Gitu. Nggak zuhud dia. Model-model kayak gitu jauh dari zuhud. Ya jamaah. Kan orang bilang nih zuhud. Apa sih artinya zuhud? Itu wa qala al-Humaydi, al-Imam al-Humaydi beliau berkata, kharaja Syafi'i rahimahullahu ila al-Yaman.
Satu waktu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ke Yaman. Di negeri saya belajar, Yaman. Dalam sabda Rasulullah, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. 3 kali beliau bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, Syam kami, Suriah, wa yamanina, dan Yaman kami. Doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syam dan Yaman tidak istimewa, enggak bakal Rasulullah bersabda seperti itu. Allahumma barik lana, ya Allah berikan kepada kami, fi syamina, di negeri Syam kami, wa yamanina, dan Yaman kami. Kalau itu enggak negara-negara istimewa, enggak bakal disebut oleh baginda Rasul Muhammad. Saking istimewanya dua negara tersebut. Itu ketika Imam Syafi'i ke Yaman, ma'bu'dil wulati, dengan sebahagian penguasa, fansarafa ila Makkah bi'asyrati alafi dirhamin. Dari Yaman kemudian beliau bergegas ke Mekah dengan membawa 1000 dirham. Kalau itu banyak lah ya, karena zaman sekarang sudah tidak dipergunakan uang dirham atau dinar. Uang dirham atau dinar sudah tidak dipergunakan. Walhasil banyak nih. Fadaraba lahu khuba'an fi mawdi'in kharijan min Makkah. Kemudian beliau menampar sesuatu tempat seperti sampah, tong sampah gitu, di satu tempat keluar dari Mekah. Jadi ketika itu beliau nampar sesuatu, kemudian sesuatu tersebut keluar dari kota Mekah. Fakana an-nas yatunahu, kemudian orang-orang mendatanginya. Fama bariha min mawdihi dzalika hatta faragaha kullaha. Ketika beliau mendatangi tempat tersebut, kemudian beliau bagi-bagikan semuanya. Alhamdulillah. Berada di Makkah kan beliau membawa 10.000 dirham. Akhirnya beliau kasih tuh semua duit yang beliau miliki. Allahu Akbar. Terlihat beliau merasa bersalah. Beliau tampar sesuatu, kemudian sesuatu tersebut keluar dari Mekah. Ya Allah, tadinya ini satu ada di dalam kota Mekah, kemudian menjadi keluar dari Mekah. Kan beda keistimewaan Mekah dengan di luar Mekah. Mekah tanah haram, tanah suci. Di luar Mekah beda gitu. Akhirnya beliau bagi-bagikan ke orang. Saking nyeselnya Al-Imam Syafi'i. Dosa gak sebenarnya? Enggak dosa. Orang misal kita lagi jalan, tahu-tahu ada tong sampah, kemudian kita lagi nggak ngapa-ngapa, tahu-tahu tergulik dengan kita, tahu-tahu keluar dari batas wilayah yang ada, misal merasa nyesel, merasa taubat. Imam Syafi'i 10.000 yang beliau miliki dibagi-bagikan kepada orang, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangankan seperti itu, habis maksiat nggak mau taubat kepada Allah, habis maksiat nggak mau sedekah. Padahal itu sedekah itu penting sekali. Apalagi orang yang mau dekat kepada Allah, banyakin sedekah. Banyakin sedekah. Nah, sebaik-baik sedekah itu adalah ilmu, harta, dan pengabdian. Tiga-tiganya tuh. Kita sedekah ilmu, yaitu dengan ngajar, dengan keilmuan, dengan harta, yaitu dengan keuangan, dan yang ketiga khidmah, mengabdi kepada masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat. Tiga-tiganya itu kalau kita bisa laksanakan, dekat kita kepada Allah. Ikhlas. Amin. Wa kharaja minal hammami marratan fa'atal hamami malan katsiran. Satu waktu beliau toiletnya nyampur dengan air. Ya, tempat di mana kita buang air, di situ kita wudu. Ada buang air, di situ kita wudu. Ada apa namanya? Iya, ada keran kan? Ada gak?
Itu sementara zaman dulu beda. Mau misalnya wudhu di tempat yang lainnya, gitu. Itu menunjukkan sifat zuhud. Makanya rumah kita bagus banget tuh. Wudhu di dalam toilet dan untuk cuci kakus sudah. Mandi, buang hajat dan sebagainya, tapi wudhunya di mana? Di luar. Ini namanya hammam tempo dulu. Tempat pemandian tempo dulu namanya hammam. Kalau sekarang namanya hammam itu toilet. Mandi juga, wudhu juga, buang air juga di situ. Ketika beliau keluar dari toilet tempat mandi, satu waktu fa'altal hamamiyah malan katsiran, akhirnya karena beliau merasa bersyukur karena kan habis buang hajat. Kalau enggak hajatnya dikeluarin sakit enggak? Sakit. Keluar dari toilet, beliau kasih tukang toilet. Zaman dulu Imam Syafi'i udah ada tukang toilet. Tukang toilet apa namanya? Yang minta-minta duit itu apa? Penjaga toilet. Zaman Imam Syafi'i udah ada penjaga toilet. Keluar dari toilet bayar. Mana ada sekarang orang kencing nggak bayar? Kencing aja bayar, ya kan? 2.000, 3.000 gitu. Kalau kira duitnya cuma 5.000, duit 5.000 nggak ada kembalian. Tukang toilet bilang, udah Pak kencing aja lagi. Bisa aja. Udah Pak kencing aja lagi, duitnya nggak ada kembalian. Akhirnya ketika beliau merasa baik untuk keluar dari toilet, kan namanya hajat udah keluar, alhamdulillah. Beliau kasih duit banyak kepada tukang toilet, penjaga toilet. Kita ada 50, ada 2.000, kita kasih tukang toilet yang berapa? 2.000. Imam Syafi'i tidak, malah ngasih duit banyak. Alhamdulillah berkat engkau hajat saya udah keluar, alhamdulillah. Tuh lihat, insya. Jadi bersedekah enggak harus kemudian kita katakan bahwa kita sedekah. Ketika kita menjumpai sesuatu yang memang perlu untuk disedekahi, ya itulah namanya sedekah. Wasagata sawtuhu min yadihi marratan farafa'ahu insanun ilaih. Satu waktu pecut beliau yang ada di tangannya itu terjatuh. Farafa'ahu insanun ilaih, kemudian akhirnya orang-orang mengambil untuk ngasih kepada Imam Syafi'i. Ini pecut. Fa'atahu jazan alaih, akhirnya tuh Imam Syafi'i mengucap, ya Allah makasih, dikasih tuh pecutnya kepada dia. Kemudian fa'atahu jazan alaih, kemudian Imam Syafi'i memberikan hadiah kepada orang yang ngambilin pecut tersebut 50 dinaran, 50 dinar. Baik banget. Kalau kita cuma bilang makasih ya, makasih. Bahkan terkadang kita udah naik mobil. Ini orang nyalip, kita udah kasih kesempatan, ya udah biarin. Lah ngucap salam wala ngasih aba-aba, di jalan-jalan aja. Allahu Akbar. Kotornya manusia seperti itu. Ini cuma diambilin pecutnya, diambilin, Tuan, nih pecut engkau jatuh, dikasih 50 dinar. Pahala ini baik buat engkau, Masya Allah, makasih banyak. Kita mencoba, mana boro-boro ngucap terima kasih. Kita sama orang tua kita pernah nggak ngucapin terima kasih? Apalagi mau Ramadan nih, jangan sirup mulu kita kasih orang tua. Mau Ramadan sirup mulu. Kasih banyak kan buat orang tua. Kasih banyak kan buat mereka, para guru-guru kita. Masya Allah, mau Ramadan itu. Kalau orang tua dan guru kita nggak pedulikan, bagaimana yang lain? Nah, berarti ini zuhudnya nggak ada. Orang nggak punya zuhud. Kalau nggak dia pedulikan kepada dua keramat tersebut, orang tua dan guru. Karena dua keramat besar yang menyampaikan kita kepada Rasulullah, orang tua dan guru. Kalau kita nggak pedulikan, nggak zuhud, nggak ada zuhudnya. Dan harap kita disebut dengan minal aidin wal faizin. Walaupun kita puasa 30 hari berturut-turut, tapi kita meninggalkan ini satu, yaitu orang tua dan guru. Nol. Nggak ada zuhudnya.
Astagfirullah. Kita ngasih orang tua PY yang udah lama, dodol yang udah lama, yang benar. Ngasih dong. Yang udah alat dikasih. Buat orang tua yang benar aja. Astagfirullah. Dulu kita kasih ketika kita kecil, apa yang dipersembahkan orang tua kepada kita kan yang enak-enak. Gitu. Nah kita lihat orang zuhud, kalau dia udah bisa membanggakan hati kedua orang tua dan guru, silahkan untuk terus perjalanan zuhud berikutnya. Tapi kalau belum bisa, nggak bisa menjalani aktivitas ibadah berikutnya. Walaupun dia baca Quran setiap hari, walaupun dia sholat sunat setiap waktu 1000 rakaat, tapi 2 dia nggak pedulikan, nggak bakal terangkat. Wasakhawatu Syafi'i rahimahullah ashhar an tahka. Dermawannya Al-Imam Syafi'i yang diberikan kasih sayang oleh Allah sangat terkenal dari apa yang telah diceritakan. Artinya cerita tentang Imam Syafi'i, dermawannya itu luar biasa. Ada satu waktu Imam Syafi'i baru dapat kuda merah. Zaman dulu itu kuda merah kendaraan yang paling istimewa. Seperti sekarang yang paling istimewa apa? Mobil apa? Ferrari. Gitu, Ferrari. Misalnya kita baru dapat Ferrari, misal saya juga nggak ngerti Ferrari. Dapat bermiliar-miliar. Kemudian Bang Ucup bilang, Kiai, tuh kendaraan bagus banget. Kalau Imam Syafi'i bilang, Ucup mau dong ambil. Kalau Imam Syafi'i, kalau kita, ini pajaknya mahal. Bilang aja ente yang ngasih. Ya ini pajaknya mahal, mandinya aja luar biasa. Ente sanggup, bisa aja. Karena saking pelitnya. Na'udzubillah. Apalagi biasa tuh. Kalau kita lagi makan bakso, ada teman minta, kemudian kita pakai ludahin dulu lagi. Jauh dari sini. Susah nih orang-orang yang model kayak gini menjadi orang-orang yang baik, susah. Orang mau minta bakso kita ludahin. Astagfirullah. Ini didikan dari mana? Model-model seperti ini. Yang lebih lucu lagi kalau misalnya ada anak minta dong bu bakso misal. Cucu, masih mau gak? Mau. Astagfirullahaladzim. Gak punya otak nih bu. La otak wala hati. Dia gak punya otak, dia gak punya hati juga. Kalau ibu yang betul-betul dia sahaja, tadi saya bilang, ini nak silakan, walaupun ketika itu ibunya belum makan. Demikian juga bapak yang betul-betul bersahaja. Cuma biasanya ibu lebih bersahaja daripada bapak tentang permasalahan makanan. Bapak makan seenak-enaknya, padahal anak sebelah sana lagi nunggu. Habis gak ya? Berarti nggak zuhud dia, nggak ada apik-apiknya dia dalam menjalankan agama. Boleh jadi dia sholat, boleh jadi, tapi kekhusyuan sholat kan nggak ada. Orang yang cuma sekedar sholat, diri, rukuk, sujud dan sebagainya, hampir setiap muslim bisa. Tapi kalau misalnya ada orang yang memberikan sedekah, memberikan sesuatu yang dimiliki kemudian dipinta kepada orang lain dan dia mampu untuk memberinya, nggak setiap orang bisa melakukan seperti itu. Berarti sholatnya itu, hakikat sholatnya tidak masuk dalam dirinya. Jadi kalau misalnya banyak orang sholat tapi masih pelit, berarti cahaya sholatnya tidak ada dalam hatinya, nggak ada. Karena orang yang sholat benar nggak pelit. Dengerin, orang yang sholat benar nggak pelit. Kalau orang sholatnya benar, ya Allah. Ada orang bawa itu bawa kertas kayak orang ngutang apa? Waduh, jangan yang ngutang. Bilang Pak, bilang Bu, Bapak nggak ada. Tahu-taunya ada orang mau ngasih duit buat dia. Dia nyesel. Jangan dia mau minjem duit sama saya. Jangan dia minjem duit sama saya. Tahu-taunya orang mau ngasih duit kepada dia. Dia udah kadongan bilang, saya nggak ada. Ya Allah Bu, saya mau ngasih Bapak duit. Masa dia mau keluar lagi? Malu gak? Itu akibat dari
nggak ada perasaan. Jadi gara-gara seperti itu akhirnya orang yang nggak punya rasa zuhud, nggak ada baik sangka udah. Melakukan amal ibadah serabat-serobot. Kalau orang nggak punya zuhud, udah sejalan-jalannya. Yang penting saya udah jalanin. Beda. Orang yang zuhud dia betul-betul menjalankan secara maksimal. Datangnya zuhur. Kalau ada orang yang zuhud, dia datang pada waktu awal zuhur. Jam 12 ya jam 12. Kalau orang yang nggak zuhud, datang setengah 3. Kan datang habis zuhur. Waduh. Orang yang main akal-akalan. Nakal tuh, orang yang sering akal-akalan nakal namanya. Paham gak jemaah? Kita janji jam awal zuhur, kita janji zuhur. Kita benar setengah 3 masih zuhur. Gak ada zuhudnya dia. Kita kalau misalnya mau ngambil dia sebagai mantu atau dia sebagai mertua atau dia sebagai teman, lihat dulu yang model-model kayak gitu dulu. Kira-kira dia benar gak? Gitu. Kalau dia benar, kita teliti lagi. Kalau dia benar, kita jadikan dia sebagai mantu kita kayak atau apa kita atau teman kita kayak atau pekerja kita gitu. Kalau dia udah bisa menjalankan tugas di jalan Allah, jalan kita pun bisa. Warasul zuhdi as-sakha, karena modalnya zuhud itu dermawan, derma. Modal, kepalanya zuhud, pimpinan zuhud, dikatakan ra'sul mal itu adalah modal. Kalau ra'sul zuhdi itu intinya zuhud, as-sakha, derma. Sama orang haunya ngasih aja udah. Ngasih. Padahal satu waktu di rumah kopi nggak ada. Ya kan? Air minum nggak ada, tapi dia ngasih. Saya punya guru, dan gurunya guru saya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Jeddah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Beliau dalam selesai ngaji seperti ini, bukan saya ngarep, enggak, ini cuma sekedar contoh. Ada orang datang, ini duitnya dolaran yang ada di koper, di koper duitnya dolaran. Berapa kira-kira? $100 aja 1.700.000 sekian satu lembar. Satu lembar tipis itu 1.700.000-an. Kalau kira-kira segini berapa? Udah puyang, nggak usah dihitung. Nanti bikin usaha soto segini. Nanti benar buat aneh. Ini bahasa Arab saya terjemahin aja. Benar Bib buat Habib. Buat saya nih. Benar Bib. Kalau kita kira-kira ada orang ngasih duit 100 juta ngomong kayak gitu gak? Udah memang ini buat saya mau. Jauh betul kita. Benar. Oh ya udah. Akhirnya yang harusnya beliau pulang seperti ini kan ngaji kan selesai ngaji pulang. Beliau ngajak muridnya, naik. Ya, mana? Enggak turut, enggak nanya-nanya, pokoknya ikut. Di setiap gang tuh duit gepokan dolaran. Gepokan dolaran. Di gang ente kasih di situ ada janda, ada anak miskin, ada apa kasih, bagi-bagi. Dung selesai. Terus di satu gang lagi di Jeddah, di Saudi, terus kelihatan ada orang yang ini, ada orang butuh ini, kakek ini, apa semuanya, ya dan sebagainya. Sebelum maghrib habis tuh, udah dikasih miliaran, saya nggak ngerti berapa miliar ketika itu. Pokoknya hitung aja, gepokan dolar. Masya Allah, semua Masya Allah. Sampai pada akhirnya di rumah lapar, nih ada roti gak? Ya Allah Bib, nggak ada. Ini Syarifannya bilang, ya Allah Bib, nggak ada. Ini muridnya dengar, Allahu Akbar. Baru dikasih duit, ibaratnya miliaran, langsung dikasih orang untuk dirinya sendiri, nggak ada persiapan. Roti yang bakal dia makan tuh malam hari, kopi nggak ada. Bib, nggak ada Bib. Allahu Akbar. Sakha.
dia punya hati derma. Pantesan amal ibadahnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita kayak gitu? Pelan-pelan, jangan bilang nggak bisa. Bisa, insya Allah pelan-pelan. Kita kan mau meninggal husnul khatimah. Mau meninggal husnul khatimah nggak? Mau ya? Jangan bilang nggak bisa. Bisa. Karena orang yang meninggal husnul khatimah dia baik. Kalau orang pelit nggak bakal meninggal husnul khatimah. Orang pelit matinya su'ul khatimah. Mau jamaah? Jamaah mau? Su'ul khatimah. Udah pelit aja, udah pelit. Nggak usah peduli sama masjid, nggak usah peduli sama ulama, nggak usah peduli sama majelis taklim, nggak usah peduli sama anak yatim dan sebagainya. Ingat, di depan kita ada kematian. Mau yang kayak gimana? Husnul khatimah? Nggak mungkin orang pelit. Orang pelit husnul khatimah. Dari mana? Dari mana kajiannya orang pelit masuk husnul khatimah? Nggak ada kajiannya. Ya Allah, sampai sebegitunya. Ini renungan buat kita. Ini guru saya dan gurunya guru saya punya guru Al-Habib Umar, gurunya Al-Habib Umar pula. Artinya bukan orang lain yang saya ceritakan, bukan orang-orang zaman Al-Imam Syafi'i atau imam-imam terdahulu, enggak, baru zaman kemarin guru-guru saya ini. Allahu Akbar, di tahun kurang lebih 2000-an atau 1900-an lah gitu. 1990-an. Allahu Akbar. Lianna man ahabba syai'an amsakahu wa lam yufarigil mala illa man sagharatid dunya fi 'ainihi wa huwa ma'na az-zuhdi. Karena orang yang cinta sesuatu, kalau ini ada orang cinta sama sesuatu, dia bakal pegang, artinya dia nggak bakal keluarin. Nah kalau kita cinta duit nggak bakal kita keluarin, orang kita cinta. Makanya dia disebut dengan cinta dunia. Kalau orang cinta dunia nggak mau sedekah, nggak mau berkorban, gitu, nggak mau berkorban. Kalau misalnya lagi makan nih, dia nggak mau bayarin, biarin ada orang kaya nih, ada orang kaya yang bayarin, biarin ini di sini ada dia. Jadi ngandelin orang. Karena kaum muslimin nggak boleh punya sifat ngandelin orang. Paham ngandelin orang? Kita lagi makan di mana gitu, misal biarin dah dia aja yang bayar. Astaga. Paham jemaah? Muslim nggak boleh punya sifat seperti itu. Kalau dia mau bayar, kalau mau patungan. Ini dah patungan saya makan. Artinya inilah seorang muslim, nggak boleh ngandelin. Naik mobil, tempo dulu misalnya, atau mungkin sampai sekarang, kalau misalnya ada ketemu teman, biarin dia yang bayar. Astagfirullah. Lagi minum, biarin dia yang bayar. Nggak boleh. Itu bukan sifat seorang muslim. Kalau ada di antara kita sifat seperti itu, jauh dari kezuhudan. Jauh. Walaupun dia ngaji. Walaupun dia hafal Quran. Dia hafal Quran. Nggak bisa disebut seorang muslim model seperti itu. Walam yufarigil mala illa man sagharatid dunya. Tidak ada orang yang membagi-bagikan harta kecuali dunianya itu kecil, fi aini, di matanya. Dalam pandangannya dunia kecil, baru dah tuh dia bagi-bagi tuh duit. Bagi-bagi tuh, Masya Allah. Ada kan orang udah punya jabatan, ambil jabatan lagi, ambil jabatan lagi. Nggak boleh buat orang lain. Dia udah jadi ketua ini, ketua itu. Pokoknya orang lain nggak dapat. Kalau misalnya dia adalah pembesar, kalau kira-kira ada proyek dasar atau ada proyek besar yang dikasih dia dan teman-temannya aja, yang bahan-bahannya nggak dikasih. Jauh dari zuhud yang model seperti ini, dan nggak bisa zuhud sebelum dia taubat nasuha. Banyak nggak model kayak gini jamaah? Dia udah jadi ketua ini, mau ketua ini, oh biar dia lebih terkenal. Kan tujuannya biar harta kekayaan di dia semuanya. Dia di departemen ini, di mana semua, Insya Allah. Kita perhatikan nih buat kita. Kita udah jadi ketua, mau jadi ketua itu lagi. Mampu kan kita jalanin? Mampu kan jalanin? Seperti kalau misalnya ada orang misalnya di majelis ulama, udah gitu dia mau sono lagi, dia jalanin di majelis ulama, udah benar belum? Udah maksimal belum? Kalau belum, jangan ngambil jabatan-jabatan yang lain. Sama, dia ada orang di DPR atau di mana,
Dia aja belum kerja nyata, kemudian dia jadi ini dan ini. Allahu Akbar. Akhirnya khianat. Pengkhianat zuhud juga namanya. Jauh dari zuhud, gitu. Orang yang zuhud itu bagi-bagi pengalaman. Orang yang zuhud itu bagi-bagi harta. Tuh namanya zuhud. Gitu. Wa huwa ma'na zuhdi. Nah, inilah yang disebut dengan artinya zuhud. Gampang ngeluarin duit itu gampang. Ngebantu orang itu gampang. Hawanya ngeluarin duit sama orang. Hawanya itu memberi orang itu enggak ada susahnya. Walaupun dia sendiri dia sendiri hajat, dia sendiri punya punya hajat dalam harta tersebut. Punya kebutuhan. Wa yadullu ala quwwati zuhdihi wa shiddati khawfihi min Allah Ta'ala. Menunjukkan bahwa Al-Imam Syafi'i sangat kuat zuhudnya dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ishtighali himmati bil akhirati, dan selalu menyibukkan semangatnya itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Tuh Imam Syafi'i tujuannya adalah akhirat. Tidak pernah beliau tujuannya untuk dunia sedikit pun. Makanya sampai saat ini ilmunya Imam Syafi'i menjulang tinggi. Di negara ini mazhabnya Imam Syafi'i, negara ini mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau nggak berkah nggak bakal mungkin seperti itu jamaah. Ilmu orang tempo dulu yang kemudian kita baca sampai sekarang seperti ini, yang Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sudah 1000 tahun yang lalu masih kita baca dan asik kita baca. Zuhud, ikhlas, takwa. Kalau enggak mungkin. Zaman sekarang kalau misalnya kita lihat ada satu buku yang terkenal viral, jatuh aja lagi. Bahkan lagi terkadang lagi asik-asik itu viral, jatuh sejatuh-jatuhnya. Kan enggak ikhlas. Beda dengan orang-orang tempo dulu. Mereka ngarang bukan karena jualan, mereka ngarang karena dakwah di jalan Allah. Kalau kita terkadang ketika kita ngarang buku, tujuannya apa? Duit. Ayo beli. Itu beli lagi. La haula wala quwata illa billah. Jadi beda dengan mereka para ulama-ulama kita tempo dulu. Maruya rawa Sufyan bin Uyainah hadisan. Pernah diriwayatkan bahwa Al-Imam Sufyan bin Uyainah meriwayatkan satu hadis fi ragaik, tentang ragaik orang yang mengenakan pakaian compang-camping atau pakaian-pakaian yang sangat kusut. Faghasya mendengarkan satu cerita, bukan hadis Rasulullah. Artinya pernah diceritakan kepada Imam Syafi'i, ada nih orang yang pakaiannya kusut, miskin. Ketika mendengar seperti itu, faghasya ala Syafi'i. Kemudian orang tersebut Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Uyainah menyatakan bahwa faghasya ala Syafi'i faqila qad mata, faqala in mata faqad mata afdal zamani. Kemudian orang tersebut itu pingsan. Faghasya ala Syafi'i faqila, kemudian ditanya qad mata, beliau meninggal dunia. Faqala in mata faqad mata afdal zamani. Ketika ditanya, andaikan dia betul-betul mati, berarti dia mati seafdal zaman sekarang. Mendengar bahwa ada orang yang dalam keadaan dalam keadaan miskin, akhirnya pingsan dan meninggal dunia. Al-Imam Syafi'i mendengar dari Imam Sufyan, ada orang
dalam keadaan miskin, beliau dengar, beliau pingsan, meninggal dunia. Saking pedulinya, Allahu Akbar, di zaman aku masih hidup, orang banyak yang miskin. Aku nggak mampu nolong, pingsan, meninggal dunia. Ada sebagian mereka para waliullah, ketika melewati tempat bordir itu bukan bordir pakaian. Bordir, tahu bordir? Di tempat bordir, kemudian ada orang mengatakan, ya Syekh, ini tempat bordir. Waduh, langsung hatinya rusak. Maksudnya rusak, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takutnya kepada Allah ngelewatin tempat bordir, meninggal dunia. Saking takutnya. Diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ngelewatin tempat bordir. Kalau kita ngelewatin, jangan ngelewatin lagi. Bahkan terkadang kita lihat, ini siapa sih? Padahal dia udah tahu ini tempat-tempat perempuan yang Masya Allah, astagfirullahaladzim. Disengaja-ngajak, dibuka, sengaja ngajak, neng, astagfirullah. Dakwah bukan, apa bukan, tapi cuma sekedar untuk melihat saja. Kalau dakwah nggak apa-apa, asal hatinya kuat. Jangan sampai diambil sama tuh perempuan. Gitu. Boleh dakwah di tempat bordir, tapi kuat gak kira-kira? Saya mau tanya sama jemaah, kuat gak? Kuat gak? Insya Allah kuat. 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 Ngajak satu lumayan. Satu hari taubat. Satu hari taubat lagi. Satu hari taubat lagi. Satu hari taubat lagi. 30 hari berapa? 30 itu perempuan-perempuan taubat. Susah banget, Masya Allah. Susah, apalagi itu perempuan cantik lagi. Allahu Akbar. Karena dunia itulah hiasannya. Wa maruya Abdullah bin Muhammad al-Balawi itu terkenal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad al-Balawi qala kuntu ana wa Umar ibnu Nabata julusan natadzakaru al-ibad wa zuhad. Kata Abdullah bin Umar al-Balawi, beliau menceritakan, aku dulu dengan Umar bin Nabatah ketika duduk-duduk sambil mudzakarah tentang hamba-hambanya Allah yang saleh dan hamba-hambanya Allah yang zuhud. Faqala li Umar. Kemudian Umar bin Nabatah berkata kepadaku. Akunya itu Abdullah bin Muhammad al-Balawi. Ma ra'aitu awra'a wa la afsaha min Muhammad bin Idris asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Aku enggak pernah melihat orang yang lebih wara'. Aku nggak pernah ngelihat orang yang apik nih dalam beragama, nggak pernah ngelihat yang lebih apik dalam beragama dan lebih fasih lisannya dalam beragama kecuali Al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, kecuali Imam Syafi'i. Udah, pokoknya kalau udah Imam Syafi'i lisannya fasih, apiknya luar biasa dalam masalah agama. Jadi ulama-ulama kita temu dulu ilmu dan amal kuat. Ilmu dibarengin dengan amal. Kalau zaman sekarang terkadang mungkin punya ilmu tapi nggak dibarengin. Masa sama kiai berantem? Gara-gara murid, ente murid banyak ya, jangan-jangan pakai dukun, astagfirullah. Itu nggak benar kan? Kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem, gimana ceritanya? Atau kiai dengan Habib, atau Habib dengan kiai, atau sama jamaah-jamaahnya lagi nggak tahu permasalahan pakai berantem lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak pantas, lucu namanya. Gitu. Jadi jamaah itu bukan untuk jualan. Banyak sedikitnya jamaah itu dakwah di jalan Allah. Bukan nih, oh ini jamaah saya, jamaah ente sebelah sono, enggak boleh. Gitu. Seorang yang apik dalam beragama enggak pernah ngelihat model kayak gitu. Ini kan jamaah orang, ente aja yang ngajar. Kali ini jamaah anak aja ngajar, nggak boleh. Walaupun ada sebagian orang model seperti itu, berarti dia tidak ada apik-apiknya dalam menjalankan agama. Nggak ada apik-apiknya, gitu. Lagi makan, ngus, beriak, keruak, Masya Allah. Bisa jadi haram. Kalau kita jalan aja, kita lagi jalan kaki,
beriak, kuak, itu bisa jadi haram. Apalagi ada orang lagi makan, ya Allah, nggak jadi makan tuh gara-gara itu. Nggak punya adab. Kalau kita mau, nggak punya adab. Kalau kita mau korek toilet kita, yang nggak kedengeran orang, nggak ada masalah. Mau korek-korek apa semuanya. Tapi kalau di jalanan, apalagi ada orang lagi makan, korek atau ingus, sengaja, Allahu Akbar. Bukan udah keluar dari apik lagi, keluar dari adab. Ingat tuh, keluar dari adab. Ingat tuh. Mau bagaimana mau disebut dengan apik kalau orang model kayak begini? Orang kalau apik, dia pakai pakaian sholat yang semestinya. Walaupun ini orang laki-laki sholat pakai baju dalaman seperti yang saya punya, kayak gini, sah gak? Dalam masalah sholat sah gak? Tapi kalau dia begini doang berarti nggak ada adab-adabnya, nggak ada apik dia dalam beragama. Ya Allah, dia kerja pakai pakaian bagus, giliran dia berjumpa dengan Allah seperti itu. Harusnya dia pakai baju dalam, dia pakai luar, kemudian dia pakai minyak wangi, dia pakai siwak dan sebagainya, mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok nggak ada apik-apiknya? Dia kalau misalnya berangkat kerja pakai sepatu disemir lagi. Atau mungkin dia punya rambut disemir lagi. Kita sholat pernah nggak nyemir rambut kita? Gitu? Kita sholat terkadang kita pakai sepatu nyengsang biar nggak hilang. Allah, mendingan sepatu kita hilang di masjid daripada sepatu nggak pernah kita taruh di masjid. Ya, mendingan sendal kita hilang di masjid daripada tuh sendal nggak pernah nangkring di masjid. Berarti nggak pernah ke masjid kalau gitu. Gitu. Ini kita diajarin apik nih, apik. Ada apik, ada zuhud. Ayo bismillah. Gitu, ini inti dalam pengamalan syariatul Islam. Kharajtu ana wa huwa wal Harits bin Labid ila Safa. Ketika aku dan Harits bin Labid ke Safa, ke Bukit Safa, berarti dalam keadaan sa'i, kan Safa dan Marwah. Ketika aku yaitu Abdullah bin Muhammad al-Balawi itu berkata, dengan Harits bin Labid ke Safa, maka Al-Harits, Al-Imam Al-Harits itu adalah tilmidan li Shalih al-Mari, itu murid dari Shalih al-Mari. Untuk faftahataha yaqra wa kana hasan sauti, beliau mulai bacaan tuh ketika di bukit Safa dengan suara yang indah, wa kana hasan sauti, suaranya indah. Faqara hadhil ayata alih, kemudian beliau membaca ayat ini. Hadza yaumul la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tadzirun. Ini adalah hari yang dimana mereka tidak mampu berkata-kata. Berarti hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat orang nggak bisa berkata-kata. Wa la yu'dhanu lahum, dan tidak diizinkan buat mereka berkata-kata. Diizinin pun sama Allah enggak. Faya'tadirun, akhirnya mereka ikut aturan yang datang dari Allah. Ya'tadirun artinya ini bukan uzur, artinya mereka ikut aturan yang datang dari Allah. Enggak mampu berkata-kata udah. Mereka mau ngomong tapi enggak mampu. Ditutup oleh Allah. Makanya dalam surah Yasin Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Faira'atu Syafi'i rahimahullah qad taghayyara launuhu. Ketika itu aku melihat Imam Syafi'i yang ada di Bukit Safa berubah warna mukanya, menguning langsung. Dengar ayat tadi itu. Kita
Jangankan dengar, kita baca Quran aja tentang adab, nggak ada nangis-nangisnya kita. Nggak ada takut-takutnya kepada Allah. Ini Imam Syafi'i dengar, langsung berubah, pucat pasi. Wa sya'ara jildu, dan kulitnya itu merasa gemetar. Wa tarabat tiraban. Kemudian langsung terasa gemetar, lebih kuat lagi. Wa khara maghsyan alaihi, sampai Imam Syafi'i pingsan. Dengar ada orang baca ayat tentang ini semuanya, tentang hari kiamat, baru 2 ayat. Imam Syafi'i menggigil, kemudian berubah raut mukanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pingsan. Kan ini artinya hatinya suci, hatinya lembut. Paham gak jamaah? Hatinya lembut. Baru dibaca 2 ayat langsung nangis. Kalau bukan lembut nggak mungkin. Orang tuh dibacain Al-Quran dari juz pertama sampai akhir nggak ada nangis-nangisnya. Ya jelas nggak lembut. Kalau orang lembut baru sekali dibaca Allahu Akbar 2 ayat, nggak pakai 3, 4, 5 ayat. Allahu Akbar. Jadi jangan kita lihat Imam Syafi'i dari ilmunya doang. Kita lihat Imam Syafi'i ini pengamalannya Masya Allah, ikhlasnya, takwanya. Ada gak model Imam Syafi'i zaman sekarang? Bang Ucup misalnya lagi baca ayat Al-Quran, itu saya baca Bang Ucup soto Betawi. Itu, ya. Bang Ucup soto Betawi, dia baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Ada di antara kita yang nangis, bahkan terkadang bercanda. Yang dengerin, yang kalau begitu jadinya yang baca Quran nangis juga. Masya Allah. Kita lagi ada baca Al-Quran sambil bercanda. Ada dengar azan, Allahu Akbar, sambil bercanda. Yang seharusnya, apalagi Jumat, ketika terdengar suara azan, bagusnya azan yang membuat orang nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat atau azan ketika di situ ada jenazah. Azanlah dengan azan yang kira-kira menggetarkan jamaah, membuat jamaah nangis. Penting seorang muadzin. Pentingnya ini di antara tugas-tugas muadzin. Bukan cuma sekedar Allahu Akbar, bukan. Dia tahu waktu-waktu di mana membuat orang nangis dengan gaya adzannya. Bisa jemaah belajar ngebersihin hati. Wa khara maghsyan alaihi, kemudian pingsan. Falamma afaga, kemudian tatkala beliau siuman bukan siluman. Siuman, sadar maksudnya dari pingsannya. Ja'ala yaqulu a'udzubika min magamil kadzibin wa iradil ghafilin. Baru sadar beliau langsung doa, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kedudukan orang-orang pendusta, wa iradil ghafilin, dan hengkangnya orang-orang yang lalai. Allahumma laka khada'at qulubul 'arifina wa dhullat laka riqabul mushtaqin. Ya Allah, hati-hatinya orang yang kenal kepada Engkau tersungkur dan merasa hina dengan rigabul mustaqin, dengan keadaan dari orang-orang yang cinta. Jadi hatinya mereka para waliullah ketika mendengar bacaan dari pecinta Allah itu langsung ada hubungannya. Makanya kalau misalnya qari yang benar adalah membuat nangis. Qari yang benar, qari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membuat nangis. Bukan toyib. Ada sebagian tuh orang ngasih saweran, enggak pantas. Orang baca Quran kok dikasih sawer. Dikasih tahu kan sawer? Saweran dikasih duit. Enggak pantas, ini Al-Quran mahal. Kok disawerin? Disamakan dengan derajat mereka orang yang sering disawerin. Jangan dong. Kalau mau ngasih duit, jangan ngasih duit lihat amplop kayak atau rekening, ya kan? Jangan begitu. Disawerin di sini duit,
ditaruh sini duit lagi, nggak adab, nggak beradab. Dan itu, tapi sih saya lihat di media sosial, nggak pernah saya ngeliat secara langsung, gitu. Banyak di sana dan di sini rupa-rupanya. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Mereka anggap tuh Al-Quran bayaran. Padahal Al-Quran kalam sucinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dong, jangan dirusak kayak begitu. Jangan dirusak. Nyawer, naudzubillah min dzalik. Mau ngasih qori, kasih. Sebanyak mungkin buat qori boleh, tapi caranya. Bukan saweran kayak begitu. Itu ada sebagian juga orang lagi baca lagi ceramah disawerin lagi, astagfirullah. Dikasih tuh di sorbannya. La haula wala quwata illa billah. Rendah sekali harga ulama digituin. Ya, enggak boleh. Beradablah kita dengan mereka para ulama, dengan mereka para pembaca Al-Qur'anul Karim. Allahumma Ilahi habli judak, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku karunia Engkau. Wajallilni bisatrika, ya Allah agungkan aku dengan tutupan Engkau. Tutupi aku dari berbagai macam kesalahan dan kekurangan. Ini doa Imam Syafi'i. Kekurangan apa yang ada dalam Imam Syafi'i? Wa'fu an taghfir, ya Allah, maafkan kekurangan-kekurangan aku ya Allah. Bikarami wajika, dengan mulia keagungan Engkau ya Allah. Bukan mulia muka Engkau, tapi kemuliaan keagungan Engkau ya Allah. Qala thumma maka, kemudian Imam Syafi'i berjalan setelah pingsan dan siuman baca doa itu. Wan sarafna, kami juga melalang lagi berjalan ke tempat berikutnya. Falamma dakhaltu Baghdad wa kana huwa bil Iraq. Ketika kami berada di Baghdad, Imam Syafi'i udah ada di Irak. Faqa'adtu 'ala syabti, kemudian aku duduk di tepi. Di satu tepi aku duduk, atawadda'u lis-salati, aku berwudu untuk salat. Izmar rabi rajulun faqala li, kemudian satu waktu ketika aku setelah berwudu, ada seseorang melintasi saya dan berkata kepada saya, ya gulam, ahsin wudu'aka, ahsanallahu ilaik fid dunya wal akhirah. Wahai anak kecil, dikatakan, perindah wudu engkau, Allah bakal perindah engkau di dunia dan akhirat. Faltafattu faizan ana bi rajulin yatbahu jama'atan. Ketika aku melihat, yang aku lihat ini seseorang yang diikuti oleh pasukan yang sangat banyak. Siapa nih? Berarti ini imam besar. Di belakangnya jamaah yang banyak ngikutin. Kalau bukan imam besar nggak bakal orang pada ngikutin, ya kan? Fasratu fi wudu'i, kemudian aku bergegas dalam wuduku ini. Siapa nih? Orang besar kalau begini jadinya. Wajaltu agfu atharah, kemudian aku ikutin jejak langkahnya. Faltafatu faltafata ilayya, kemudian dia nengok kepadaku. Faqala halaka min hajah. Akhirnya beliau berkata, engkau punya hajat gak? Buru-buru mau ketemu dengan aku. Faqultu na'am ya. Tu'allimuni mimma 'allamakallahu syai'an. Engkau ajarkan aku yang sebagaimana Allah ajarkan engkau sesuatu. Faqala li, kemudian beliau berkata, i'lam anna man sadaqallah naja. Ketahuilah bahwa orang yang percaya kepada Allah dia bakal selamat. Ini dikasih nasihat. Wa man ashfaqa ala dinihi salima minar rada. Barang siapa yang sayang kepada agamanya, kalau dia sayang sama agama, dia belajar agama, amalin agama, ngaji, ngamalin, kan dia sayang sama agama. Berarti dia selamat dari berbagai macam kerusakan. Wa man zahada fid dunya, barang siapa yang zuhud di alam dunia, gurat ainah, dia bakal menjadi pelipur lara. Bima yarahu min thawabillah, apa yang dia lihat pahala Allah gadan, esok. Afala aziduk, mau aku tambah lagi katanya, kata orang yang alim tersebut. Gulzunam, ya tambah lagi nasihat. Galaman kana fi salatu khisalin faqad istakmal iman. Orang yang mempunyai 3 kriteria imannya sempurna. Man amara bil ma'rufi wa tamara, barang siapa yang menyuruh perbuatan kebaikan dan dia menjalankan. Misalnya bilang ayo ngaji, tapi dia paling utama ngaji. Dia salat, dia ahli salat.
Wa nahanil munkar wa antaha, dan dia mencegah kemunkaran dan dia ngikuti peraturan tersebut. Bukan cuma sekedar nyuruh orang jauh dari maksiat, tapi dia udah terlebih dahulu jauhin maksiat. Wa hafadha ala hududillah, dan menjaga batasan-batasan syariatnya Allah. Ala uziduk, kata orang tersebut, mau aku tambah lagi? Qultu bala, iya tambah lagi. Faqala kun fid dunya zahidan wa fil akhirati raghiban. Kalau mau, jadilah engkau di alam dunia ahli zuhud. Tadi zuhud yang sudah kita bahas. Wa fil akhirati raghiban, dan jadilah engkau di akhirat cinta dengan akhirat. Wasdugillah ta'ala fi jami' umurika tanju minan najin. Dan jujurlah engkau kepada Allah di setiap urusan engkau bakal sukses bersama orang-orang yang sukses. Tumamada, kemudian orang tersebut langsung melintas. Fasaltu man hadza? Akhirnya aku bertanya, ini yang nasihatin siapa? Siapa? Man hadza? Siapa yang ngasih nasihat kepadaku? Lalu mereka orang-orang bilang, wa Syafi'i. Ini Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i, pantesan. Di setiap beliau jalan, belakangnya pada ngikutin. Sekarang saya lihat, saya punya guru Al-Habib Umar, dimanapun beliau berada, di belakangnya mencoba. Dulu zaman saya dan teman-teman saya, di mana beliau berada, entah itu di negara muslim, entah itu di negeri kafir, bahkan di Inggris, di Amerika, di Inggris, itu banyak sekali jamaah. Orang-orang yang baru ngelihat Al-Habib Umar ngikut, padahal dia nggak tahu, ini orang ini kayak malaikat. Ini orang kayak malaikat. Kenapa ente ngikutin ini? Nggak tahu anak. Ada arahan mau ngikut aja gitu. Masya Allah tuh lihat, hati tersentak dengan kekuatan. Dia dekat dengan Allah, orang pun mempunyai kekuatan untuk memandangnya. Banyak kita lihat dulu, kalau misalnya ulama-ulama kita, kalau kita ngelihat Habib Ali Kutang, padahal kan udah sepuh beliau, tapi kita rindu melihat beliau. Kayak Abdul Syafi'i misalnya, di waktu sepuhnya, Masya Allah, rindu untuk melihat model-model seperti itu. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah. Mereka saking dekatnya dengan Allah, tanpa disadari di mana mereka berada, orang nyuntilin aja. Orang nyuntilin aja, di belakangnya ada orang. Allahu Akbar, padahal mereka lagi ke pasar sendiri. Tahu-tahu di belakang ada. Mau kemana? Cuma nggak ke toilet aja, nggak ngikutin. Tuh lihat tuh jamaah sekalian. Di zaman sekarang ada model seperti itu. Saya kasih tahu kepada jamaah. Di antaranya saya punya guru Al-Habib Umar. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan masih banyak ulama-ulama lain lagi. Ini artinya saya mau kasih tahu betapa Imam Syafi'i saking tingginya. Saking tingginya. Beliau berada di mana saja orang udah ngikutin aja udah. Ini kan seperti batu berani, besi berani. Yang dimana ada sesuatu kekuatan yang lain ikut. Coba kalau misalnya ada orang biasa nggak ada yang mau ikut. Nggak ada yang mau ikut. Gitu. Tapi kalau orang dekat kepada Allah, ada satu sentuhan. Demikian Al-Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Sampai sini kita nanti lanjutkan lagi. Ini Masya Allah, semua Masya Allah. Itu Al-Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i. Di mana beliau berada, orang ngikut terus dan ngikut. Tanpa mereka nggak tahu padahal sebenarnya itu siapa. Tapi ada perasaan nikmat yang aku lihat. Ada perasaan nikmat yang aku lihat. Aku ngikut aja udah. Pernah ngelihat model seperti itu jamaah? Kalau ngelihat model seperti itu, jangan pernah untuk keluar lagi darinya. Terusin, dekat dan dekat. Itu wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Ada. Terus. Alhamdulillah.